Dalam video ini saya akan sampaikan bahwa sukses itu adalah influence. Jadi kalau Anda, apapun profesi Anda sebagai seorang pemimpin perusahaan, Anda sebagai seorang leader, Anda sales, Anda manager, director, menurut saya sukses itu sebuah influence. Ya, influence artinya pengaruh. Apakah Anda sebagai seorang leader, Anda mempengaruhi diri Anda sendiri untuk lebih baik? Pengaruhnya gimana? Dengan cara bertanya. Misalnya tadinya Anda nanya, kenapa ya hidupku seperti ini? Kenapa kok aku kayaknya gagal terus? Kenapa ya aku kayaknya orangnya kayaknya nggak bisa berhasil? Aku tuh kayaknya susah untuk bisa mendapat ini, mendapat itu, kayaknya berat. Selama orang lain kayaknya bisa, orang lain kayaknya mampu. Kenapa sih aku nggak bisa? Nah, selama kita pertanyaannya seperti itu, kita menginfluence diri sendiri untuk tidak semakin bagus. Akhirnya kita merasa, iya ya emang susah ya, emang sekarang lagi berat ya, aduh kayaknya emang saya nggak mampu deh. Akhirnya Anda merasa down, karena Anda menginfluence diri sendiri untuk menjadi down. Tapi kalau pertanyaan diganti menjadi, oke, bagaimana supaya saya bisa semakin baik lagi? Siapa orang yang bisa saya influence supaya saya kalau ngobrol dengan dia, saya bisa pengaruhi secara positif, akhirnya dia bisa membuat satu keputusan besar, dan akhirnya saya bisa closing deal yang besar. Siapa orang yang bisa saya hubungi? Siapa orang besar yang saya bisa influence? Sehingga kalau saya ngomong sama orang itu, saya bisa mendapat hasil yang lebih baik lagi. Kalau mungkin kita bisa menginfluence teman kita, bisa, karena sama-sama selevel, karena sama-sama mungkin pekerjaannya sama atau jabatannya sama, ya kan? Atau mungkin kalau kita leader, mungkin kita bisa menginfluence anak buah kita, atau kalau saya sebutnya adalah fruity kids kita, anak buah fruity kids gitu ya. Kita bisa pengaruhi mereka karena kita punya authority, kita mungkin posisinya lebih di atas. Tapi bayangkan begini, bisa nggak kita menginfluence orang yang lebih tinggi atau orang yang punya jabatan lebih besar? Nah, kemampuan influencing itu adalah menurut saya sesuatu yang luar biasa. Jadi bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya di YouTube ini, Anda bisa nonton dulu. Jangan lupa Anda komen di bawah, dan jangan lupa Anda subscribe supaya juga Anda bisa mendapatkan video-video terupdate dari saya. So, influence. Jadi intinya adalah bagaimana kita sebagai seorang yang sukses itu kita harus selalu influence. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya menginfluence orang yang lebih tinggi dari saya, lebih punya authority dari saya, mungkin dia levelnya lebih senior dari saya. Kalau saya seorang sales, bagaimana saya menginfluence ya, misalnya CEO besar gitu kan, atau decision maker yang dia memang topnya. Nah, untuk bisa menginfluence orang yang lebih tinggi dari kita, atau mungkin orang yang lebih besar jabatannya daripada saya, aku mah cuma sales lah, mana mungkin sih bisa menginfluence orang yang lebih tinggi. Saya cuma orang sales aja, kayaknya saya untuk ketemu sama decision maker yang topnya tuh, kayaknya dia posisinya tinggi banget ya, kayaknya saya paling bisa sama staffnya aja deh, mungkin yang levelnya sama dengan saya. Tapi kalau lebih tinggi, jangan deh, nanti kayaknya susah ngomongnya, ngomong apa nih, kayaknya nggak nyambung dan sebagainya, ya kan? Berarti intinya ada fear kalau Anda harus influence atau pengaruhi orang yang lebih tinggi daripada Anda, jabatannya, posisinya, otoritasnya, dan sebagainya. Nah, intinya untuk bisa ketemu dengan orang itu dan influence mereka, kita harus punya visi. Anda harus punya visi. Kalau saya ngomong dengan orang yang lebih tinggi daripada saya, lebih jabatannya lebih besar atau lebih punya authority, tentunya yang diomongin nggak cuma produk. Yang Anda jual bukan produknya, tapi visi dari mungkin dari produk Anda, atau mungkin dari visi Anda sendiri. Pertama-tama kita mesti punya confident ya, karena ketemu dengan orang yang lebih tinggi kan butuh confident, butuh percaya diri. Nah, apalagi kita udah ketemu dengan mereka punya PD, juga kita mesti PD waktu kita jelasin visi. Anda punya visi apa? Contoh, saya misalnya cuma jual mobil, ya kan? Pak, begini Pak, saya senang banget pertama-tama bisa ketemu dengan Bapak. Saya bersyukur ya, karena memang untuk bisa ketemu dengan Bapak pastinya tidak sembarangan orang Bapak mau ketemu ya. Waktu Bapak sangat sibuk, saya mengerti sekali. So Pak, saya ingin bantu, saya ingin sharing sedikit aja Pak tentang begini Pak. Ya, sebagai sales, saya jual mobil, tapi saya punya visi Pak. Visinya begini Pak. Visinya itu adalah kalau saya dapat income, saya dapat komisi dari penjualan saya mau nolong Pak orang-orang yang masih susah, masih mereka lagi ya mungkin untuk makan aja susah. Saya pengen nolong mereka Pak, saya pengen bantu orang-orang yang yatim piatu, yang mereka kekurangan, saya mau bantu Pak. Mungkin sedikit dari insentif saya mau bagian kepada mereka. Itu visi saya Pak. Saya ingin menolong 1 juta orang yang saat ini dengan kondisi yang lemah, ekonomi yang berat dan sebagainya. Saya menolong mereka, saya minimal saya bisa bantu Pak. Itu visi saya Pak. Kira-kira orang itu gimana lihat Anda? Wow, you're not just a salesman, you're not just a selling a car ya, but you
you're a big man, like you are a salesman but you have a big vision, you want to help more people. Dia bilang gini, oh iya saya juga sama sih, usaha saya di pabrik ini atau usaha saya di ini, tentunya saya juga pengen bisa ada satu kontribusi saya untuk membantu orang-orang yang seperti itu. Boleh deh, kalau gitu gini deh, saya coba bantu ya, kamu kira-kira apa aja yang bisa saya bantu supaya saya bisa kontribusi juga. Nah, kemungkinan besar karena mimpinya atau visinya sama dengan Anda, dengan saya membeli atau mengkontribusikan apa yang bisa saya kontribusikan, itu juga mereka bisa selaras dengan visi Anda, misalnya membantu orang-orang yang tidak mampu. Contoh aja. Jadi bisa jadi dari visi ini. Jadi you don't sell the product but you have the vision to tell them, you influence them, because this vision, kalau mereka bisa menjalani ini, itu kontribusinya besar buat orang banyak. Nah, itu yang diperlukan. Jadi influencing is about the vision, right? Yang kedua tentang profit. Apa untungnya saya orang besar? Orang besar bukan berarti sombong ya, tapi orang besar yang dia punya mungkin top level management, atau dia CEO, atau mungkin dia orang-orang yang sudah punya jabatan tinggi dan mungkin uangnya udah banyak banget gitu kan. Tapi apakah mereka masih cari profit? Kemungkinan yang mereka cari profit adalah juga pasti. Ya siapa sih yang nggak mau profit kan? Semua juga pasti cari profit. Nah, Anda sebagai seorang sales, misalnya Anda jual apapun, jelas profit, selain visi ya profit. Profitnya gini, oke Pak, sekarang gini, Bapak akan jauh lebih untung kalau Bapak beli sekarang, atau Bapak akan jauh lebih untung kalau Bapak mengambil program ini sekarang, karena kalau nanti Bapak akan lebih rugi. Jadi untung sekarang ya, rugi nanti. Untung sekarang, rugi nanti. Nah, setiap orang ya, kita semua, apakah kita mau? Apakah kita juga mau? Kalau Anda action sekarang jauh lebih untung dibandingkan nanti, Anda mau nggak? Mau dong. Kalau ada orang yang pengaruhi Anda secara positif bahwa, Pak, Bapak kalau action sekarang, Bapak jauh lebih untung daripada nanti. Pak, Bapak ambil sekarang ya, mungkin join sekarang, jauh lebih untung daripada nanti. Bapak beli sekarang, mungkin harganya sekarang tinggi, tapi akan jauh lebih untung daripada nanti. Nah, siapa yang nggak mau seperti itu kan? Anda pun begitu nggak? Kalau Anda dibilang gitu, tapi jelas harus Anda punya. Mungkin kalau Anda ngomong sama orang itu ya Anda harus percaya sama dia. Apakah dia punya credibility, punya reputasi, punya personal branding yang bagus, ya, dan sebagainya, bisa dipercaya apa enggak? Tentunya Anda juga perlu integrity. Harus orang yang sangat-sangat jujur, bisa dipercaya. Mungkin kalau prospek Anda mungkin tanya-tanya sini, memang Anda juga reputasinya bagus, nggak pernah ada mungkin masalah dan sebagainya, ya mungkin dengan begitu mereka mau ya terpengaruh secara positif dengan Anda, karena Anda bilang, Pak, saran saya sih Pak, terserah Bapak kalau ambil sekarang, Bapak action sekarang, jauh lebih untung daripada nanti Pak. Sekarang mungkin harganya tinggi, tapi nanti jauh lebih tinggi lagi ya. Dan waktu Anda bilang itu ya, bukan Anda hanya ngecap sih gampang aja, Anda juga punya buktinya. Anda pun orang yang integrity, jujur, bisa dipercaya dan sebagainya. Omongan Anda berdasarkan data, bukan hanya cuma ngomong doang. Ya, ini contoh, ini yang saya lakukan. Saya juga sama, artinya kalau saya bilang ini untung, ya saya juga ada datanya dong. Nggak mungkin saya bilang ini untung terus nggak ada datanya, nggak ada hitungannya. Jelas. Nomor 2 ya. Nomor 3, they like you. Apakah mereka suka dengan Anda? Ya, kalau Anda mau pengaruhi orang, ya, orangnya di atas Anda, levelnya, otoritasnya dan sebagainya, pertama-tama Anda harus believe dulu, saya bisa bicara sama presiden pun bisa bicara dengan mungkin Perdana Menteri mana juga Anda mungkin bisa ngobrol dengan dia, bahkan bisa pengaruhi secara positif. Balik lagi, you have to have the confidence, you have to have the belief kalau saya bisa ngobrol dengan siapapun, apalagi kalau saya mengandalkan Tuhan, pastinya saya juga akan bisa ya ngomong dengan siapapun yang mungkin pangkatnya jauh lebih tinggi daripada kita, mungkin bintangnya bintang 7 kali, jangan bintang 7 bikin pusing ya, pokoknya bintangnya tinggi banget. Anda bisa kalau Anda punya belief dan Anda kenalin Tuhan. Saya kalau bicara dengan orang itu, memang orang itu jabatannya sangat tinggi banget, tapi saya punya keyakinan dia akan suka sama saya. Ya, entah gimana, mungkin saya pembawaannya santai, saya ngobrolnya nyambung, saya juga bisa ngerti sana sini, wawasan saya juga luas, jadi pastinya orang suka dengan saya. Ya, dan begitu Anda punya belief seperti itu, tiba-tiba orang ketemu dengan Anda, kenapa ya? Kok kayaknya saya suka juga ya ngobrol dengan Anda ya, karena mungkin nyambung, wawasannya banyak, dan kayaknya kita banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, bisa kolaborasi. They like you. Oke? So, kesimpulan buat Anda, 1, Anda harus bisa influence. Sekarang zaman konten,
konten di mana-mana. Setiap hari orang lihat TikTok, Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya, konten di mana-mana, di WhatsApp status segala macam, ya kan? Are you lihat seperti apakah Anda melihat dan Anda terinfluence dengan konten-konten itu? Apakah Anda melihat berita, melihat gambar, segala macam video, apakah Anda terinfluence dengan itu? Atau Anda bahkan ketemu dengan orang, setiap kali Anda mungkin ngobrol dengan orang tertentu, Anda terinfluence dengan mereka. Kenapa? Karena mereka bisa menginfluence Anda secara positif. Balik lagi juga dengan Anda. Apakah Anda bisa menginfluence mereka secara positif? Karena kalau Anda bisa menginfluence mereka secara positif, Anda sukses pastinya. Pasti, jaminan. Kalau saya tidak bisa influence, saya tidak bisa pengaruhi orang secara positif, bukan hipnosis ya. Ya, bukan kamu lihat saya, lihat mata saya, bukan begitu ya. Jadi influence karena Anda punya belief, influence karena Anda punya wawasan lebih banyak, influence karena Anda merasa Anda kalau pengaruhi mereka secara positif, mereka juga akan mendapatkan keuntungan lebih. Jadi Anda punya pengaruh, Anda punya leadership yang bagus, Anda punya confident, your personal branding is good, your reputation is good, ya, Anda bisa pengaruhi siapapun dengan secara positif. Dan tentunya harus andalin Tuhan. Nah, jadi menurut saya adalah kalau Anda mau sukses zaman sekarang, mau apapun profesi Anda, you have to have the skill to influence people. Dan bukan hanya Anda menginfluence mungkin bawahan Anda, atau mungkin sesama Anda, tapi Anda influence siapapun, ya orang yang besar sekalipun, yang punya pangkat besar dan punya kehebatan besar, Anda bisa pengaruhi secara positif. Ya, Anda jangan merasa gini, aduh, tapi kan saya cuman lulusan S1, atau aku tuh kayaknya nggak lulus S3, nggak seperti mereka tuh, profesor, doktor, kaburator, kotor, bocor, nggak begitu. Aku kan cuman ya SMP juga waktu itu nggak naik kelas. Jangan bilang begitu. Ya itu malah merendahkan Anda. Siapa bilang Anda walaupun misalnya nggak sampai lulusan tinggi nggak bisa influence orang? Siapa bilang? Banyak orang-orang sukses yang bahkan lulus SMA aja nggak, tapi mereka bisa sukses. Ya bahkan mereka nggak kuliah, tapi bisa sukses juga, bisa berhasil. Influence orang lagi. Nah jadi kalau Anda punya belief, Anda punya keyakinan, dan Anda bisa punya level of influence yang tepat, Anda bisa sukses. So dalam video ini intinya adalah semoga bisa bantu Anda untuk bisa influence banyak orang ataupun orang-orang yang mungkin lebih tinggi jabatan daripada Anda. Caranya adalah 3 hal ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau Anda masih bingung gimana caranya supaya bisa punya skill influence yang tinggi, Anda bisa hubungi tim saya. Sukses selalu dan salam pengusaha.